kehutanan. Ini Ramsal. Ini harus ada izin. Kau sudah punya izin? Belum. Ada ini kau buat masalah besar ini. Ini kalau besok banjir ini di bawah ini habis semua. Kalau nanti banjir yang pusing siapa? Kau kah saya? Kau buka topi dulu. Kalau banjir yang pusing kau kah saya? Selama ini banjir yang pusing kan saya. Ini jembatan ini sudah putus semua ini besok. Karena apa? Air dari sini semua turun. Kita di bawah semua nanti berenang rame-rame. Saya tidak punya tujuan apa-apa ya. Saya hanya jaga ini alam ini harus mendukung kehidupan. Tidak ada kepentingan lain. Apalagi pembukaan hutan seluas ini dan di dalam kawasan ini sudah ada ketentuan, sudah ada aturan. Pemerintahnya sudah ada. Bosnya siapa? Bosnya siapa? Oh siapa? Udin? Oh Udin ini, saya pikir siapa kok ini? Kau mau ngelola apa? Mau bikin apa ini? Mau bikin perkebunan apa? Jangan kau dengar kehutanan masuk langsung bikin perkebunan. Tadinya bilang perumahan. Untuk apa? Perkebunan dengan rumah juga di sini. Kau sudah tahu, pernah tahu informasi ini kawasan tidak? Kau tidak tahu? Robi juga tahu tidak? Robi punya tanah, itu betul. Ini tanah adat. Tapi ada aturan. Robi mau buat apa silakan. Tapi ada dia punya aturan. Bikinnya harus bisa bikin ini. Yang lain tidak boleh. Kalau sudah buka dengan bulldozer ini sudah itu sudah langgar. Itu sudah langgar. Jadi kakak turun ini dengan dinas ini perintah undang-undang. Undang-undang memerintahkan saya untuk jaga wilayah. Kakak tidak bermaksud untuk melarang Robi bikin apa, tidak. Tapi hanya aturan. Kalau masuk alat berat, itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan kerusakan hutan. Itu sudah kita langgar. Apalagi ini di dalam kawasan kehutanan. Bapak jelaskan sedikit supaya kita sama-sama bisa menerima ya. Pemerintah tidak mengatur, memaksa masyarakat adat, tidak. Menjaga, kita hanya mengawasi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Robi dan Pak Udin ya. Pak Udin, jadi dari sektor kehutanan ini keberadaan masyarakat adat di dalam kawasan hutan itu diakui oleh negara. Diakui bahwa ini tanah milik masyarakat adat. Tidak ada kita bilang ini tanah negara, tidak ada. Tapi untuk pemanfaatannya harus ada aturan, ada koridor yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk kepentingan yang sampai Pak Bupati tadi, untuk kepentingan orang banyak. Dan kita melakukan fungsi hutan, kajian, menentukan bahwa ini hutan produksi dan hutan ini, itu ada kriteria yang kita harus kaji untuk menentukan lokasi itu. Nah kebetulan lokasi ini berdasarkan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, ini HPT. Kenapa? Karena hutan produksi terbatas itu karena apa? Karena dilihat dari kriteria curah hujan. Kerong kita curah hujan tinggi. Kemudian jenis tanah, Bapak lihat tanah ini kan tidak ada batu, kerikil apa ini. Ini mudah terhadap erosi. Ya, kemudian kelerengan. Kelerengan ini di atas 15%. Nah, apabila ini kita melakukan pembukaan lahan, itu dampaknya akan turun ke di yang daerah yang HPK. Kalau daerah di bawah ini sudah HPK, itu konversi namanya. Jadi bisa kita konversi sebagai area dan non kawasan hutan. Nah, itu bisa dibuka ya Bapak ya, sehingga yang tadi Bapak sampaikan, kita semua pemerintah melakukan undang-undang, kita negara, tapi tetap kita mengakui, negara kita mengakui bahwa tanah ini adalah milik masyarakat adat, tapi mekanisme pengelolaannya, pemanfaatannya ada aturan yang diatur oleh pemerintah. Kenapa? Untuk kepentingan orang banyak ya. Jadi Pak Udin sebagai mitra yang pengelola, ya saya kira Bapak ini sebelum masuk harusnya melihat dulu aturan. Saya kalau masuk ke sana apa yang saya harus hadapi? Bapak lebih paham daripada masyarakat adat, ya. Masyarakat adat tidak tahu itu, ya datang dulu lah ke instansi yang berwenang
bahwa ini nanti sebentar kalau saya masuk buka lahan di sini saya tidak bisa akan dapat sertifikat. Bapak jual tanah ini ke masyarakat. Kemudian masyarakat tidak dapat hak milik. Nah, nanti terbentur dengan teman-teman di BPN. BPN juga tidak akan menerbitkan sertifikat hak milik kepada pembeli apabila itu statusnya kawasan hutan. Ya. Jadi Bapak juga harus menjual ini ke masyarakat, harus memberikan kepastian hukum kepada pemilik. Ya. Kita harus taati sama-sama. Kalau Bapak buka akan pidana, ya, dan denda dan segala macam, ya, itu konsekuensi hukum, ya. Ini kita belum tahu sampai hari ini izin Bapak Bupati lokasi ini dibuka oleh korporat atau masyarakat adat. Nah, apabila itu masyarakat adat, negara mengakui bahwa masyarakat adat itu ada sebelum kita penunjukan kawasan hutan. Tapi untuk kepentingan pribadi masyarakat, silakan. Mau buka rumah, mau ambil kayu, bangun rumah, ya silakan. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru memberikan ruang kepada masyarakat adat pemilik hak wilayah untuk silakan memanfaatkan tanpa izin. Ya, tapi ketika itu digunakan untuk komersial, itu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Mungkin begitu, izin Pak Bupati mungkin teman dari Kepala BPN. Silakan. Terima kasih izin Pak Bupati. Jadi memang apa yang disampaikan oleh dari Kehutanan, kami juga dari BPN sekarang sudah dianu oleh rambu-rambu. Jadi sekarang tugas BPN tidak hanya menerbitkan sertifikat saja, tapi juga harus memperhatikan lingkungan, kemudian terkait dengan perlindungan kawasan di sekitar yang akan dikeluarkan sertifikat. Jadi nanti walaupun Bapak buka dipaksakan, sampai kapanpun kami dari BPN tetap tidak bisa menindaklanjuti permohonan apapun yang masih dalam kawasan. Mungkin dari BPN juga, kami juga ada fungsi pengandalian, Pak. Jadi kami bekerja dengan PPNS juga sekarang. Jadi kerusakan-kerusakan mana yang ditimbulkan oleh dampak lingkungan juga itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi tidak serta-merta orang mohon langsung kami terbitkan sertifikat. Betul. Semua harus ada mekanisme. Mungkin sekian itu Pak dari Baik. Mohon maaf kita mengganggu ini, Pak Robi dan Udin punya aktivitas. Saya tadi sudah nyatakan di atas, jadi tidak ada lagi aktivitas. Ya. Di tempat ini tidak boleh lagi ada aktivitas. Nanti kalau banjir Udin kau yang urus. Kalau banjir saya akan kejar kau. Udin bingung. Ya? Ya. Bisa? Siap. Kau bisa tanggung jawab kalau banjir? Bisa tanggung jawab. Bisa? Karena Kalau banjir di bawah you yang tanggung jawab. Karena pertama saya tadi Pak. Kamu bicara. Silakan bicara. Untuk irigasi ini sebelum saya buka ini saya sudah untuk irigasi sudah bilang untuk bikin itu sudah angkanya. Untuk pembuangan ke dampaknya ke bawah itu saya sudah. Itu hitungan dagang itu nggak pakai itu. Kau jangan pakai hitungan dagang di sini. Saya bilang hari ini stop. Siap. Ya. Tidak boleh lagi ada aktivitas. Kau tahu, saya bilang ini izin kau buka ini ada enggak? Ada izin enggak? Siapa yang kasih izin? Ada kasih izin, tapi pemerintah juga ada. Kamu pikir siapa kita ini? Kamu bikin kebun, kamu bikin apakah ada izin dari pemerintah baru kau bisa masuk. Hitung-hitungan dagang jangan pakai, nggak ada itu dalam peraturan itu hitungan dagang. Ya, ini stop ini. Saya nggak mau banyak bicara, stop. Udah. Saya nggak mau pusing dengan banjir ini. Bate ini besok banjir semua ini yang kau bikin ini. Ya. Nanti kita bicara, Robi. Nanti ketemu kita pemerintah. Aktivitas stop hari ini ya. Saya tidak mau lagi ada aktivitas tempat ini. Gak boleh. Udin. Iya. Kau terima tidak? Terima. Ya. Kejanji? Tidak boleh lagi ada aktivitas. Selama undang-undang masih melarang tempat ini untuk dibuka, jangan ada aktivitas seperti ini. Gak boleh. Ya. Ya, begitu ya. Nah, alat ini punya siapa? Dari bawah. Dari bawah. Udin ini siapa Udin? Masyarakat juga. Masyarakat. Masa masyarakat bisa bikin ini? Siapa bosnya? Maksudnya yang Bapak tahu saja, yang sepanjang Bapak tahu siapa yang suruh Udin kerja. Nah, yang Bapak ini tahu. Saya kurang cari tahu ke dalam.
Udinnya mana? Ada di sini tadi? Di camp tidak ada. Tidak ada. Katanya ada di sini. Mungkin dia ada sembunyi di situ Pak. Semak-semak. Tidak ada di situ, saya cuma dengan ada laki-laki saja. Nah, ini berapa alat yang masuk kemarin? Yang kemarin pertama itu sekitar 4 saja. 4. Cuman yang lain sudah pulang. Hmm. Sudah dipulangkan. Hmm. Terus ini mau bikin apa ke sana Pak? Tadi. Badan jalan saja. Badan jalan. Bapak tahu ini hutan ini sudah kawasan hutan? Kurang tahu. Kalau alat Bapak hari ini kita sita bagaimana? Saya di sini kan cuma ini, saya bekerja Pak. Kalau Bapak tinggal di mana? di Arso 2. Arso berapa? Arso 2. Arso 2. Ini punya siapa alat ini? Pak Tony Sertian. Tony Sertian. Sertian. Nah, jadi hari ini kami Muspida dari Forkopimda ada ke sini. Tanah yang bapak-bapak kerja ini, tanah kawasan. Ya, sekalipun adat memberikan semacam pelepasan atau apapun, ya tidak bisa semena-mena langsung bapak mereka bekerja. Ya, karena apa yang bapak mereka kerjakan ini, bapak tahu dampaknya nanti ke bawah, ke pemukiman. Besar sekali. Ya. Ini pembabatan hutan, penggusuran lahan ini di dalam kawasan hutan produksi terbatas. Nah, ini di dalam kawasan. Ini sebenarnya bapak mereka bisa kita tindak. Ya. Jadi saya minta hari ini sampaikan bos tidak boleh ada aktivitas lagi mulai hari ini. Ya. Siap. Kalau ada yang bikin aktivitas di sini berarti lawan Bupati Kerom. Siap. Ya. Lawan Bupati Kerom. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk menjaga lingkungan. Supaya lingkungan ini di sini tetap kita bangun, tapi lingkungan ini tetap aman untuk kehidupan kita. Ya, Bapak bisa terima ya? Terima Pak. Ya, tidak boleh lagi ada aktivitas. Sampaikan kepada siapa? Udin. Nah, Udin, mulai hari ini Bupati Kerom memerintahkan semua alat tidak boleh lagi kerja, siapapun datang, sampaikan Bupati Kerom minta dan perintahkan untuk stop semua aktivitas. Ya. Siap. Ya. Bapak mereka istirahat aja, nanti bosnya yang nanti cari kita. Siap. Ya, nggak boleh lagi. Sampaikan yang ada di situ di camp untuk berhenti semua. Tidak ada lagi aktivitas. Bisa ya Pak? Bisa Pak. Siap. Ya. Saya pikir itu mungkin dari kehutanan. Perintah saya jelas, tidak ada aktivitas mulai hari ini. Siap. Ya. Dari kehutanan Siap. mungkin. Ya. Sampaikan yang punya Iya. kawasan. Baik, siap, silakan. Iya, dari SKPD. Bapak, ini lokasi wilayah kawasan kami, kontrol kami dari Kesatuan Pengelola Hutan Kerom. Jadi kalau ada aktivitas dalam hutan produksi terbatas ini, itu melanggar aturan, Bapak. Karena Bapak tidak ada komunikasi atau rekomendasi dari kami maupun Bapak Bupati yang punya wilayah di sini. Jadi Bapak hentikan ini sampai Bapak punya pimpinan datang koordinasi dulu bahwa nanti kita sampaikan bahwa ini kawasan apa dan tidak boleh ada aktivitas ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembali. Pak, ini awalnya hutan ini hutan lindung atau hutan apa? Ini hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas adalah hutan yang secara kriteria menurut peraturan Menteri Pertanian Ya. itu sudah ditetapkan kriterianya. Itu kriteria tanah, kriteria kelerengan dan curah hujan. Nah, dari 3 kriteria ini memenuhi skor untuk menjadi hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas adalah hutan produksi yang pengelolaannya sangat terbatas. Karena apa? Faktor tanah, kelerengan dan curah hujan. Sehingga kawasan ini berpotensi menimbulkan efek lingkungan, dampak lingkungan kepada kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kerom. Karena ini daerah penyangga memiliki fungsi hidrologis. Sehingga kalau ada kerusakan di wilayah gunung ini, perbukitan ini akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat di bawah. Apalagi akhir-akhir ini Kerom ini rawan banjir. Saya sebagai pimpinan daerah memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang saya sebutkan tadi untuk mencegah kerusakan hutan yang memberi dampak kepada kerusakan lingkungan yang bisa
berakibat pada bencana alam di Kabupaten Kerom. Ini memberi pesan kepada semua pemangku kepentingan, pemilik modal, siapapun. Anda boleh punya uang, tapi masuk di Kerom Anda jangan seenak-enaknya ya. Jangan seenak-enaknya masuk di Kerom. Saya peringatkan ini untuk terakhir kalinya. Jangan coba-coba masuk di Kerom tanpa izin. Karena di dalam kabupaten ini ada penguasanya, ada pemangku kepentingannya yang Anda harus minta izin, minta pamit, dan harus kita bicara tata krama, bicara tentang aturan pemerintahan, asas-asas yang berlaku di wilayah ini. Saya pikir itu. Bapak izin, untuk aktivitas ini sudah berlangsung berapa lama? Saya pikir aktivitas ini mungkin sudah beberapa bulan ini, 2 bulan terakhir. Karena kawasan hutan ini dilalui oleh kita setiap hari. Tapi ternyata di bagian depan nampaknya ini, di bagian belakang ini ternyata sudah seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Ya, saya pikir masyarakat adat mungkin oknum, tapi seluruh masyarakat adat Kampung Kuimi Bate pasti akan mendukung saya, pemerintah. Pasti akan mendukung saya. Karena saya sudah cek. Siapa pelaku orang adat yang memberikan tempat ini saya tahu. Siapapun dia kita akan tindak. Siapapun dia kita akan tindak. Karena undang-undang sudah mengizinkan masyarakat adat silakan beraktivitas di dalam kawasan. Tapi aktivitas apa yang sudah diizinkan? Bukan memasukkan investasi atau memasukkan alat berat ke dalam kawasan. Itu sudah salah secara peraturan dan ketentuan yang ada. Ya, Pak, untuk mencegah ini terus terjadi, sanksi apa yang akan dilakukan ke depan nih Pak? Saya pikir ini kita sudah bentuk tim, sebentar lagi kita akan proses tim. Dalam 1 minggu ini, tim ini akan bekerja untuk menyelidiki pertama kasus ini. Ya, site ini, lokasi ini akan kita lidik. Sudah hadir di sini dari kehutanan, pejabat berwenang, pejabat penyidik PNS sudah ada. Dari kehutanan akan bekerja sama dengan kepolisian akan membackup, melakukan penyelidikan ini. Saya akan memerintahkan dinas terkait, penyidik dari dinas pemerintah untuk melakukan penyelidikan sampai dengan kalau ada potensi pelanggaran hukum secara pidana ataupun perdata ataupun apapun, nanti mereka yang tentukan. Karena ada proses hukum yang nanti dilakukan, ya. Mungkin Pak Kapolres menanggapi status permasalahan ini. Ya, kami mungkin menambahkan saja. Jadi untuk mungkin bagi masyarakat, setiap kali mau pelepasan hak, ini tentu harus ada memiliki pengetahuan, koordinasi juga kepada BPN, terutama yang terkait dengan hutan, sehingga pada saat penyerahan tersebut nanti tidak menimbulkan masalah baru. Masalah baru akhirnya kalau kemarin ini tidak dilepaskan, tentunya karena memiliki pengetahuan tersebut, jadi tidak akan ada yang mengerjakan lokasi di sini, karena ini terkait dengan kawasan hutan. Tentunya apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah daerah ini tentunya selalu didukung penuh kami dari pihak Polres Kerom. Ya, sedikit dari Pak Kadis Kehutanan Provinsi. Baik. Luas wilayah yang kena dampak ini Pak. Berdasarkan investigasi kami hari Minggu, berdasarkan pengecekan lapangan kami, ternyata lokasi yang dilepaskan oleh masyarakat adat di daerah sini kurang lebih 200 hektar. 200 hektar, dan kami telah melakukan plot pada lokasi terhadap peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Papua yang merupakan dasar dari bagaimana kita menentukan bahwa lokasi ini masuk kawasan hutan atau tidak, itu 200 hektar. Nah, lokasi 200 hektar ini berdasarkan penelitian teman-teman awal, lokasi ini akan digunakan untuk pemukiman, Pak Bupati, pemukiman. Dan kalau mengacu ke dalam peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2021 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan untuk menggunakan kawasan hutan itu ada di Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan, sehingga kalau tidak ada izin dari Menteri Kehutanan, berarti kami tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kawasan hutan ini. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi dan Pak Kapolres, untuk penegakan hukum, kami ada di backup oleh PPNS dari Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan penyelidikan awal, Bapak ya. Awal dengan mengacu kepada Undang-Undang 18
tentang P3H supaya kita bisa kaji di situ. Apakah ini melanggar Undang-Undang 18 atau seperti apa? Nanti kita mohon izin dukungan Pak Bupati dan Pak Kapolres dan teman-teman dari Dinas Provinsi, PPNS untuk berkoordinasi dengan Korwas untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Pak Bupati. Mungkin itu. Terima kasih.